Selamat pagi semuanya, shalom. Puji nama Tuhan, kita akan membahas satu hal yang baik hari ini. Mari kita minta tuntunan Tuhan, minta kesanggupan dari Tuhan untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu sangat terbatas untuk membahas perihal yang sedang diperbincangkan oleh banyak gereja. Kami minta tuntunan daripada Roh Kudus memberikan hikmat, terutama kepada hamba-Mu yang sangat terbatas dan hina ini. Kami juga semua sangat terbatas dalam pendengaran kami dan untuk bisa memahami. Kami minta Roh Kudus untuk memberikan kami kemampuan untuk bisa mengerti dengan baik. Demi nama Yesus Kristus kami siap menerima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Baik, hari ini kita membahas sesuatu mengenai Kristen progresif, ya. Kalian mungkin juga udah lihat di grup, kalau di grup Energize sudah disampaikan, dan kita akan membahas itu karena ada banyak yang bertanya, kita harusnya sikapnya kayak gimana Kak, gitu, mengenai Kristen progresif ini. Harusnya kita menghadapinya atau memahaminya seperti apa? Haruskah kita menganutnya atau haruskah kita mengcounternya? Dan sebagainya, banyak sekali pertanyaan. Tapi untuk tidak berlama-lama di sini, karena Kak John punya waktu cuma 39 menit lagi. Ya, di Energize Kak John bergumul dengan waktu, durasi ya. Ya, jadi kita lanjutkan saja. Apakah Kristen progress itu sedang bergerak maju, atau sebenarnya sedang mundur, atau sedang stagnan? Kita lihat bersama-sama. Sebelum kita masuk ke hal yang lebih dalam, Kak John akan bawa kita untuk melihat sejarahnya. Ya, memang ini tidak akan banyak mengulas dan terlalu dalam, enggak, karena waktu kita sangat singkat. Ini kalau mau dibahas harusnya seminar sehari, bener ya? Tapi kita mau singkat ke 40 menit. Jadi jangan ada yang menggunakan handphone untuk hal yang lain, kalau kecuali untuk mencatat khotbah. Ya, di ruangan ini mata Tuhan melihat handphone hanya digunakan untuk mencatat khotbah. Buka WA juga nggak boleh. Wah, ini jadi legalis nih, banyak aturan dan sebagainya. Enggak. Ya, mari kita hormati hadirat Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kita lihat dulu asal mulanya. Dari mana sebenarnya progresif ini kegerakannya dimulai? Sebenarnya ini sudah dimulai dari tahun 1960-an, tapi pahamnya ini sudah jauh lebih lama lagi. Paham mengenai kita bisa menafsirkan atau memahami segala sesuatu dengan kacamata pandangan pemikiran sendiri, itu sudah ada lama sekali. Ya, sudah ada ratusan tahun sebelum dari tahun ini. Tapi ini baru memuncak atau mulai orang mengenal dan mulai masuk di dalam kehidupan orang-orang percaya, ya. Dan bukan cuma orang percaya, tapi seluruh dunia, gitu. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya progresif ini adalah gerakan yang liberal. Tahu kalau liberal berarti bebas, ya. Liberal tapi dalam bungkusan yang lebih maju, bungkusan yang lebih berkembang, yang kesannya mereka lebih terdepan. Karena kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang kritis, menggunakan rasio logika untuk mengkritik berbagai macam hal. Dan ini sampai di sini ini belum salah, teman-teman, ya. Kritis itu penting. Kak John sudah berkali-kali katakan di Energize juga bahwa kita di sini hamba-hamba Tuhan memperlengkapi setiap orang-orang muda untuk kritis. Bahkan Kak John berkhotbah pun kalian mesti tetap kritis, gitu ya. Yang benar aja nih. Lalu kalian cari tahu kebenaran, baca firman Tuhan dan sebagainya, ya, supaya jangan sampai kita terbabit. Makanya kritis itu bukan salah, kritis itu netral, baik, ya, adanya. Nah, dan isu-isu yang diangkat oleh orang-orang gerakan progresif, kita belum masuk ke Kristen progresif, ya, kita masih di progresif. Nah, adalah isu-isu yang mengenai perbudakan, mengenai penindasan, mengenai ketidakadilan, mengenai kolonial, isu-isu ketidakadilan, isu-isu sosial yang terjadi di kalangan kehidupan. Apakah sampai di sini ada yang salah? Belum. Ini bagus sekali karena kita butuh orang yang membela kebenaran, yang membela orang-orang yang lemah. Betul, betul. Tetapi kita biar lebih mudah, biar lebih mudah, Kak John mau jelaskan dulu apa yang dikatakan oleh Jonathan Haidt, ya, mengenai di dalam bukunya The Righteous Mind, pemikiran yang benar, bahwa begini. Kalian sadar atau tidak sadar, kita
memiliki atau kita menarik sumber nilai moral kita itu berasal dari dua unsur, yaitu kebebasan dan keteraturan. Bagi orang yang menekankan kepada keteraturan, order, ya, maka mereka akan sangat menghormati dan menjaga tradisi. Next, ya. Bagi orang yang menjaga keteraturan, yang lebih menekankan pada keteraturan, maka mereka akan menghormati otoritas. Supaya apa? Teratur. Harus taat ya? Iya. Maka mereka akan menjunjung nilai kemurnian. Ya. Murni. Nah, kalangan ini disebut sebagai orang-orang atau gerakan legalis. Ya, orang-orang yang mengutamakan aturan. Supaya apa? Semuanya teratur, tertata, tertib. Baik tidak? Baik, oke. Tapi bagi orang yang masyarakat yang lebih menekankan kepada kebebasan, maka mereka akan melihat, menitik beratkan kepada keadilan sosial. Semua orang itu berhak memiliki keadilan yang sama, pemenuhan kebutuhan yang sama. Harus ada keadilan sosial kepada semua kaum yang lemah. Lalu penerimaan keberagaman, apa yang kita sebut sekarang namanya toleransi. Kenapa? Itu kebebasan. Semua orang harus bebas. Punya pendapat, memeluk agamanya, itu bebas. Nah, itu adalah orang yang menitik beratkan pada kebebasan. Orang yang mengutamakan hak asasi manusia. Nah, lihat, kalangan-kalangan seperti ini adalah kalangan-kalangan dari golongan liberalis. Yang penting bebas. Ingat, perhatikan, jangan kita langsung menjudge bahwa liberalis, legalis, salah. Tidak. Tetapi pada saat dua kubu ini membuat sebuah ketegangan. Yang satu terlalu ekstrim pada kebebasan, yang satunya lagi terlalu ekstrim kepada keteraturan, akhirnya terjadi tension, ketegangan. Maka kalangan liberalis akan bilang, kalian hanya bisa tahu aturan, tapi kalian tidak menjawab kebutuhan. Pernah dengar kayak gitu? Iya. Pemerintahnya bisa tahu buat aturan, tapi rakyat masih makan susah. Itu. Tapi bagi orang yang menekankan pada legalis peraturan, itu makanya kacau masyarakat. Karena apa? Terlalu bebas. Tidak ada yang mengatur. Sampai di sini bisa paham? Nah, kita masuk. Kak John buat contoh. Di dalam kaum legalis itu contohnya adalah Kristen tradisional. Kristen tradisional itu seperti apa? Kak John dengan jujur saja, GSJ ada di dalamnya. Walaupun tidak terlalu berat. Tidak murni. GSJ itu Kristen tradisional gitu ya. Belum murni. Ada kalangan denominasi gereja lain yang lebih murni lagi, yang sangat menekankan dan sangat legalis. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, begitu dan sebagainya. Sampai bioskop pun nggak boleh masuk. Legalis. Paham? Kak Jun mesti cepat nih soalnya. Sisa 32 menit. Nah, kalau contoh dari liberalis adalah kalangan Kristen progresif. Bisa lihat nggak? Kecil sekali ya. Iya. Oke, next. Nah, kita masuk ketika buah pemikiran progresif itu, liberal yang maju, liberal yang lebih kekinian, liberal yang lebih terdepan, itu mulai masuk di dalam kekristenan, maka pemikiran-pemikiran mereka juga mempengaruhi nilai-nilai iman kekristenan. Ya, orang-orang progresif yang dimulai di tahun 1960-an, mereka mengkritik pemerintah yang otoriter. Mereka mengkritik orang-orang muda yang harus wajib militer. Mereka mengkritik kenapa harus ada rasisme. Ya. Kemudian kenapa justru negara-negara mayoritas Kristen, Amerika, Inggris, justru yang mencetus peperangan. Perang Dunia I, Perang Dunia II. Katanya Kristen, tapi kok buat peperangan? Kalangan progresif mulai mengkritik. Kritikannya itu bagus, tetapi rupanya kritikan daripada progresif juga itu memberikan bekas yang tidak baik juga dalam sejarah kita. Maka orang-orang progresif juga mulai mengajarkan bahwa pernikahan tidak apa-apa kalau dimulai dengan seks bebas. Itu ciri-cirinya. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Itu Kristen Alkitab itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Ya karena menurut saya Alkitab ditulis oleh orang-orang di zaman lalu. Mungkin nggak masih relevan sampai sekarang. Itu ribuan tahun. Orang koran aja kemarin, hari ini nggak berlaku lagi. Apalagi ini ribuan tahun.
Oke, masuk akal. Karena itu pemikiran yang sangat logis. Nah, ketika progresif ini menyentuh kekristenan, maka muncul isu-isu seperti ini. Kristen bukan satu-satunya jalan keselamatan. Familiar? Ya. Alkitab bukan firman Allah. Dasar keselamatan adalah perbuatan baik. Lalu Yesus menjadi penebus seluruh dunia dalam tanda kutip. Mohon diperhatikan di sini. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Nah, kita akan lihat supaya kalian bisa mengenalinya. Kak John ini merangkum dari beberapa sumber ya. Termasuk ada banyak seminar-seminar dan webinar yang bahas soal Kristen progresif. Dan ini kita rangkumkan. Semoga ini memadai. Setidaknya ada 3 tanda yang kalian perlu melihat sehingga ketika kalian ada di tengah-tengah masyarakat, kalian mampu mengenalinya. Bukan untuk sekedar mengisolasi diri, tetapi kalian juga bisa menjadi berkat bagi mereka. Ya, tujuannya seperti itu. Kita bukan mau menghakimi mereka dan sebagainya, tidak. Mereka juga jiwa-jiwa. Lihat, next Kak. Nah, kita perhatikan tanda-tanda dari Kristen progresif, budaya atau kebiasaan orang Kristen progresif itu apa? Mereka yang pertama lebih menekankan relativisme. Ya. Relativisme adalah apa yang kamu anggap benar, belum tentu saya anggap itu benar. Kebenaran bagi mereka itu tidak bisa secara mutlak ditetapkan. Jadi misalnya, 1 tambah 1 sama dengan? Belum tentu. Ya, paham ya? Jadi waktu 1 tambah 1 sama dengan 2, di sini iya, tapi bagi saya 1 tambah 1 sama dengan 11. Dan 1 tambah 1 bisa jadi 256. Terserah saya. Karena menurut saya seperti itu, perhitungan saya seperti itu. Itu yang ditekankan tanda-tanda di dalam relativisme. Makanya mereka mengkritik ketika kekristenan mengklaim satu-satunya kebenaran adalah di dalam Kristus, itu tidak bisa. Di dalam kekristenan ada keselamatan, itu nggak bisa. Di agama lain bagaimana? Oh, terlalu eksklusif sekali. Kok sombong sekali. Jangan gitu. Kenapa? Karena menurut kamu bisa benar, menurut orang lain mereka juga bisa benar. Saya sedang berjalan menuju ke surga, yang mereka juga sedang berjalan menuju ke surga. Itu pernyataannya mereka. Tapi Kak John mau jelaskan bagaimana ini tanda budaya, lalu respon Alkitab apa? Next. Respon Alkitab itu ada tanda di sudut kanan atas. Kalau yang sebelumnya ada tanda budaya, tanda apa tadi? Sebelumnya apa? Coba mundur, Bro. Tanda budaya, ya. Lalu nextnya itu respon Alkitab. Kebenaran itu harus mutlak. Kebenaran tidak bisa banyak. Ya. Kebenaran tidak bisa menurut ini segini, menurut itu segitu. Kenapa? Nanti kita jadi bingung, blunder. Berarti kita mau ikut apa? Ikut siapa? Bagaimana caranya? Kita jadinya bingung kalau tidak ada kebenaran yang mutlak. Sampai di sini bisa paham? Ini agak sulit soalnya ya. Nah, sementara itu kekristenan dibangun di atas dasar peristiwa sejarah yang faktual. Betul-betul terjadi. Peristiwa sejarah apa? Yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Adakah di antara kita di sini yang masih ragu, Yesus benar mati nggak? Yesus benar bangkit nggak? Ada? Nggak apa-apa. Kita nggak langsung cap Anda langsung progresif. Nggak juga. Tapi itu yang intro sermon selama 1 bulan ini sampai yang hari ini juga Kak John sudah muak sebenarnya. Jadi gitu kan. Itu suaranya Kak John yang diubah sedikit gara-gara terlalu cepat kecepatan Kak John diperlambat, ditarik jadinya gitu. Wah, Kak John bongkar rahasia ya. Nah, tapi di situ dikatakan andai kata Kristus tidak bangkit. Karena ada orang bilang, Kristus tidak bangkit. Kan yang mati bukan Yesus. Tapi Yudas yang diserupakan. Menurut siapa? Menurut siapa? Tetapi kebenaran mutlak itu menyatakan bahwa memang benar Yesus harus mati. Masih ingat 2 orang yang berjalan menuju ke Emmaus? Lalu Yesus berjalan lalu menjelaskan dari kitab para nabi. Dikatakan bahwa memang Mesias itu harus mati. Kok kamu, dalam tanda kutip, bego sih? Kok nggak ngerti sih?
Mesias memang harus mati. Supaya apa? Melalui kematiannya, kamu bisa hidup. Kamu bisa memperoleh keselamatan. Dan dalam kebangkitannya, semua maut dan kutuk dikalahkan Kristus. Katakan amin. Ya, itu 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sia kesaksian, sia-sia iman, sia-sia kepercayaan, maka sia-sia juga kita masih hidup dalam dosa. Maka sia-sia Kak John teriak-teriak seperti ini. Berarti apa? Omong kosong. Tapi kebenaran itu mutlak, karena kebenaran yang kalian dengar mengubahkan hidup kalian. Benar? Amin? Iya. Kalau nggak mengubahkan, ngapain datang ke Energize? Tapi bukan cuma sekedar datang aja ya kawan ya. Kalian boleh ajak orang lain lagi. Karena kebenaran itu tidak boleh dinikmati sendiri. Kebenaran harus dinikmati semua bangsa. Amin? Kita lanjutkan lagi. Next. Cepat. Critical theory. Jadi mereka punya tanda budaya critical theory yang berdasar pada pemahaman Injil sosial. Waduh, apalagi nih Kak, Injil sosial. Gini teman-teman, akibat daripada dosa, berita Injil pun mengalami distorsi. Ada yang mengerti distorsi? Jadi kerusakan atau penyimpangan. Next Kak. Jadi Kak John jelasan sedikit, ini kita mesti cepat. Jadi di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 7, kalau kalian bisa baca, dari tadi kita belum baca ayat secara bersama-sama, bisa kita baca sama-sama ya? Bisa lihat teman-teman? Di slide depan masih bisa? Kalian masih muda ya. Kak John aja di sini udah susah nih. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kak John juga nggak terlalu jauh tua. Oke, ayat 6 sampai 7 kita baca sama-sama. 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Injil itu diputarbalikkan oleh orang-orang. Dan rupanya, Kak John jelasin sedikit, ada banyak Injil lain. Ya. Yang pertama, ada Injil agamawi. Kalau kamu mau selamat, kamu harus melakukan ini, itu. Persembahan harus ini, supaya kamu berkenan di hadapan Tuhan. Ada Injil moralisme. Kamu harus tidak boleh bergaul dengan orang-orang. Kamu harus menjaga supaya kamu tidak pacaran dengan sembarangan. Kamu harus ini, karena moralmu harus dijaga supaya kamu selamat. Ada Injil kemakmuran. Rupanya Injil kemakmuran adalah Injil yang lain. Kayak Kak John kenapa berkali-kali dalam daily devotion Kak John bilang itu spesies lain. Orang-orang yang memandang Injil sebagai prosperity gospel. Oh, kamu betul, moralmu bagus, harus bagus, tapi kamu yang miskin harus diperkaya. Ikut Yesus kamu akan kaya, ikut Yesus kamu sakit akan disembuhkan. Datang kanker stadium 4 harus sembuh, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Itu Injil lain. Ya, ada Injil self-help. Kita lanjutkan. Injil ekspresi individualisme. Ada Injil terapeutik. Injil terapi. Orang di terapi dikasih apa? Yang enak-enak. Kamu itu berharga. Kamu itu diterima. Kamu akan dihibur Tuhan. Kamu akan menerima janji-janji Tuhan. Begitu datang pencobaan, keok. Begitu datang masalah, keok. Mana Tuhan? Katanya kau berikan janji. Injil yang benar tidak mengatakan demikian. Lalu yang terakhir, yang Kak John garis bawahi ini adalah ranah di mana Kristen progresif bergerak. Injil sosial. Injil sosial seperti apa Kak? Next Kak. Wah, belum mau habis. Ya. Injil sosial punya pemahaman bahwa akar dari penderitaan manusia dan kehancuran dunia, kerusakan dunia, adalah ketidakadilan. Katakan sama-sama, ketidakadilan. Ketidakadilan. Bukan dosa. Bukan dosa. Tapi ketidakadilan. Apa yang membuat orang bully? Karena tidak adil terhadap temannya. Oke, sounds good. Ya, sepertinya benar. Ya, sepertinya benar. Lalu solusi yang diberikan oleh kalangan Kristen progresif ini adalah apa? Kita mesti bergerak sebagai aktivis. Aktivisme. Awareness kita,
kepedulian kita dan awareness ya, kesadaran kita harus ditingkatkan. Bukan sebenarnya kita ini harus berbuat baik. Kita harus peduli kepada orang-orang yang miskin. Kita harus peduli kepada orang-orang yang tidak punya hak, yang tidak dipandang oleh hukum. Kita harus peduli kepada mereka. Iya, tapi kan di dalam kekristenan, di dalam Alkitab dikatakan solusinya adalah penebusan Kristus. Bagi mereka, penebusan Kristus terlalu simpel. Masa Yesus mati terus masalah ketidakadilan langsung bisa beres? Di dalam pemikiran mereka itu nggak masuk akal. Apa yang bisa mengatasi orang koruptor supaya tidak koruptor lagi apa? Ya percaya kepada Yesus. Aduh, terlalu simpel. Enggak, kita mesti demo. Kita mesti, sekali lagi Kak John tidak anti terhadap demo. Demonstrasi adalah tanda di mana negara kita itu demokrasi. Aspirasinya disampaikan, diterima. Tapi dalam batas-batas tertentu, jangan anarkis juga. Tuh lempar rumah, lempar kantor, bakar ban, buang bom molotov gitu, lempar rumah. Gini, itu bahasa di Kupang. Lempar rumah adalah melempar rumah dengan batu, itu maksudnya. Oh, bukan rumahnya dilempar. Emang limbat, limbat aja nggak bisa. Oh, rumah BRB maksudnya. Rumah BRB dilempar gitu ya. Demonstrasi pakai rumah BRB. Agak cucok ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi penebusan Kristus itu terlalu sederhana. Itu bukan solusi bagi orang Kristen progresif. Udah sampai di mana ini? Ya. Jadi solusinya apa? Mereka mengkritik ketidakadilan dari kalangan penguasa terhadap orang-orang yang lemah. Ya, padahal di dalam Galatia tadi sudah dikatakan ya, di dalam Galatia tadi yang satu ayat tadi udah dibaca belum? Coba next. Bukan next dulu. Next dulu. Oh iya, enggak. Coba mundur. Galatia berapa tadi situ? 6. Iya benar. Padahal di Galatia itu tadi dikatakan bahwa ada Injil yang lain. Diputarbalikkan karena ada kepentingan, bukan karena kemurnian dari Injil itu sendiri. Injil, nanti Kak John akan jelasin apa sebenarnya ditawarkan Injil, gitu ya. Nah, ketidakadilan adalah akar dari masalah manusia, bukan dosa. Solusinya adalah aktivisme. Solusinya adalah awareness yang ditingkatkan. Solusinya adalah kita menggulingkan sistem yang menindas, menggulingkan pemerintahan yang zolim. Ya, arus itu Yesus penebusannya kurang berdampak. Kita mesti bergerak. Akhirnya kawan-kawan, bukan melalui pendamaian dosa, bukan melalui pendamaian Yesus Kristus, karena menganggap solusi Injil terlalu sederhana. Ini bertentangan dengan Roma 1 ayat 16 yang berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Untuk mengatasi masalah dosa dan penderitaan manusia, Injillah jawabannya. Makanya kalau kalian datang, Kak, saya punya banyak masalah, Injil jawabannya. Tapi bukan cuma disuruh baca aja, kita bimbing juga. Ya. Disuruh baca, emang baca. Ya, kita bimbing juga, kita latih juga, kita ajak ke e-group. Ya, masuk ya. Teman-teman, kerinduan Kak John adalah semua masuk e-group. Bukan kerinduan Kak John, ya kerinduan gereja ini semua terlayani di dalam komunitas. Kenapa di dalam komunitas? Kita akan ada orang-orang yang mendukung, saling sharing, kita akan diberi kita dalam kebersamaan kita akan diberi kekuatan. Nah, lanjut next. Lanjut lagi. Jadi jawaban Alkitab apa? Tanggapan daripada Alkitab dikatakan bahwa sebenarnya akar dari segala kejahatan adalah dosa. Bukan yang lain. Gara-gara manusia Adam dan Hawa salah melanggar perintah Tuhan, maka dari sejak itu pelanggaran banyak. Terjadi kehancuran, terjadi kerusakan, sampai kepada level alam kita pun hancur rusak. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Nah, solusinya apa? Ya penebusan Kristus. Makanya Kristus datang. Allah menjadi manusia supaya memberi jalan keluar atas masalah dosa dan kutuk maut, atas masalah moral kita yang bobrok, atas masalah pemilihan keputusan kita yang sangat semena-mena. Makanya penebusan Kristus jawabannya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah.
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu kekuatan Allah. Tapi kalau orang Kristen progresif tidak. Ya mereka bilang, oh bukan, ketidakadilan penindasan itulah akar masalahnya. Makanya kita harus jadi aktivis. Kita bergerak, serukan, suarakan, demonstrasikan dan sebagainya. Kita bergerak, lakukan pertolongan dan sebagainya. Nah orang jadi bingung. Solusi dari kerusakan dunia bukan lagi penebusan Kristus. Lalu siapa yang jadi juru selamat? Saya jadi juru selamat. Bisa kita jadi juru selamat? Gak bisa. Sekali lagi, gak bisa. Gak bisa. Kita tidak bisa mencari solusi. Karena diri sendiri kita ini terbatas. Siapa yang nonton film The Tears of Queen, the Queen of Tears? Ya. Aneh ya. Di dalam pemikiran Kak John aneh karena gini. Kakeknya si pemeran cewek itu Heina. Hein. Oh, suaminya panggilnya Heina. Sarang nih. Nah. Delay deh cara pengucapannya. Kakeknya itu yang punya perusahaan. Maksudnya pemegang saham terbesar. Ya. Dan dia melakukan penggelapan dana. Dia punya perusahaan, dia korupsi sendiri perusahaannya untuk dirinya sendiri. Mungkin tujuan awalnya adalah supaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Solusinya supaya keadilan sosial, ayo semua bisa makan, mari masuk perusahaan saya gini-gini. Tapi dia ambil juga keuntungan. Makanya kita dalam perjanjian lama dikatakan kesalehan kita seperti kain kotor. Gak ada yang benar, pasti ada embel-embel di belakangnya. Tanpa Kristus selalu ada udang di balik batu. Semua kebaikan kita. Ya, makanya solusinya apa? Yaitu firman Tuhan, yaitu penebusan Kristus. Next. Tanda yang terakhir yaitu seksualitas. Batas-batas Alkitab tentang seksualitas dihapuskan menurut kekristenan progresif. Mereka mengizinkan segala bentuk seksualitas yang dibatasi oleh Alkitab kita. Dan mereka menyarankan sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh WHO. Yang penting ada ketertarikan. Yang penting atas dasar suka sama suka. Yang penting ada tendensi atau ketertarikan pada seksualitas terserah. Mau LGBT pun diterima. Mau seks bebas pun diterima. Mau cinta satu malam pun diterima. Ya, rupanya lagu Cinta Satu Malam, oh indahnya itu progresif. Nah, kita bukan menghakimi juga ya. Tapi itu kan pandangan dunia. Sejak tahun 1960-an tadi progresif itu muncul, baru di Amerika Serikat ada istilah dating. Ada istilah pacaran. Sebelumnya enggak. Karena namanya membangun pernikahan itu enggak main-main. Tapi dating, pacaran sekarang dibutuhkan. Kalau enggak, gimana kita bisa mengenal? Tapi rupanya waktu pengenalan tidak serius mengenal. Banyak kan main-main, putus nyambung. Udah gitu main api sembarangan gitu. Next. Apa jawaban Alkitab? Respon Alkitab, pernikahan itu perjanjian, kawan. Gak bisa main-main, gak bisa sembarangan. Oh terserah kamu yang penting suka sama suka. Tidak. Karena di dalam konsep Alkitab, pernikahan itu menggambarkan perjanjian Allah dengan umatnya. Perjanjian Kristus dengan gerejanya. Amin. Kitab Kejadian dimulai dengan pernikahan Adam dan Hawa. Amin. Kitab Wahyu diakhiri dengan perkawinan anak domba. Amin. Lalu Kristus memulai pelayanannya melakukan mujizat di pernikahan di Kana. Kenapa? Allah menganggap pernikahan itu sakral. Gak bisa main-main. Gak bisa sembarangan. Kalian pun saat ini sedang dalam pacaran. Kak John sebagai pembina kalian, Kak John mendorong kalian. Jangan ikuti gaya dunia. Oh, yang penting kan kita, yang penting ujungnya nikah sama dia juga. Ya jangan juga gitu. Masa tester dari sekarang? Karena itu melambangkan betapa manisnya hubungan relasi antara Allah dengan umatnya. Kristus dengan jemaat. Sehingga pernikahan suami dengan istri harus kudus, harus suci. Nggak boleh main-main, nggak boleh sembarangan.
Pastor Alvin Kurniawan beberapa bulan yang lalu katakan bahwa kalau kalian pacaran misalnya, kalau kalian pacaran dengan punya tujuan, saya mau menikah dengan dia, makanya kalian akan serius. Ini enggak, jangan menikah dong, kita masih mau main drone nih, kita mau itu nanti di rumah tangga, bukan itu urusan kita, kawan. Ya, bukan itu urusan banyak cicilan rumah. Kita mesti pikirkan namanya pernikahan seperti itu. Nah, coba kita bandingkan dengan baptisan dan perjamuan. Karena pernikahan adalah perjanjian satu kali saja seumur hidup. Demikian juga baptisan adalah proklamasi perjanjian kita sebagai murid atau pengikut Kristus. Berapa kali baptis? Sekali seumur hidup. Tapi kalau perjamuan, untuk mengingat akan perjanjian itu, lakukanlah perjamuan itu sesering mungkin. Untuk apa? Untuk menjelaskan betapa manisnya relasi antara kita dengan Kristus, antara istri dengan suami, antara umat gereja Tuhan dengan Allah. Amin. Makanya pernikahan gak sembarangan. Oke, next, slide selanjutnya. Nah, tadi itu tanda-tanda budaya, sekarang kita lihat ke ciri-ciri teologis, ya. Sampai di sini paham? Ada yang sudah CPU saya udah ngeblank. Ada? Enggak, Kak John juga bergumul, teman-teman, untuk siapin ini. Kak John sampai mondar-mandir karena wah, ini berat sekali bagaimana menyederhanakan tapi tidak menghilangkan nilai-nilainya. Bahaya. Kita bahas progresif, rupanya cetek yang dikasih tahu gitu kan. Akhirnya pulang, progresif itu kawan kita gitu. Ya salah lagi. Jangan sampai kita miss di sini ya. Nah, sekarang ciri-ciri teologis dari Kristen progresif. Di dalam menanggapi teologi ya, mereka mempertanyakan otoritas dan keabsahan Alkitab. Alkitab itu hanya sebagai catatan jurnal, catatan rohani dari masa penulis Alkitab 2000 tahun yang lalu, 3500 tahun yang lalu. Waduh, lama sekali. Makanya pasti tidak relevan. Itu hanya berlaku pada waktu itu saja. Tapi sekarang tidak lagi. Alkitab bukan firman Allah. Kenapa? Karena ada beberapa bagian-bagian yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Apa? Ada penindasan lah, ada perebutan tanah lah, ya kan? Israel merebut tanah Kanaan. Waduh, itu nggak adil sosial, nggak benar tuh. Makanya Alkitab tidak dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial, dan Alkitab beberapa bagian diignore, ditolak. Padahal di dalam iman kekristenan kita, Alkitab itu utuh, satu kesatuan yang utuh dan berotoritas. Next, Kak. Respon Alkitab apa? Harusnya kita memandang Alkitab sebagai satu kesatuan yang utuh. Tapi kok di Alkitab ada penindasan? Kenapa kok ada ini dan sebagainya? Kalau kita lihat ada kesatuan utuh di dalam Alkitab. Kawan-kawan perhatikan. Ada benang merah di dalam Alkitab. Ada meta narasi yang perlu kita selidiki dan pelajari. Ada cerita besar yang sudah Tuhan bangun dari dulu sampai sekarang. Yaitu apa? Dia menciptakan semua baik adanya, amin. Tapi manusia jatuh dalam dosa, amin. Maksudnya kita terima, bukan amin, yes, jatuh dalam dosa, bukan. Maksudnya benar, manusia jatuh dalam dosa. Akibat jatuh dalam dosa, orang mulai menindas satu sama lain. Orang mulai membakar anaknya kepada dewa-dewa supaya mendapatkan berkat. Kenapa? Akibat dosa. Lalu bangsa-bangsa pagan seperti ini dibasmi oleh bangsa Israel yang diutus oleh Tuhan. Tujuannya untuk menyatakan keadilan Allah. Salah kan? Kalau ada kejahatan terus diadili, apakah salah? Tidak. Dia Allah. Tapi kita yang selalu mereduksi Allah. Kalau Allah baik, dia tidak mungkin akan memasukkan orang sebaik ini ke dalam neraka. Masalahnya, kita nggak bisa pakai perbuatan kita untuk masuk surga. Sekali lagi, perbuatan kita seperti kain kotor. Sekali kita berbuat baik, puluhan ribu kita berbuat jahat. Niat busuk, akal bulus, dan sebagainya. Itu yang dikasih tahu Injil kepada kita. Kita ini jahat. Kalau banyak gereja-gereja menerapkan Injil terapeutik, kamu itu berharga.
Kamu itu pemenang. Injil mengatakan kita ini sampah. Kita ini cuma debu. Tetapi debu pun Tuhan memberi kasih-Nya menyelamatkan kita. Karena Dia datang menyelamatkan sang debu-debu ini, maka kita berharga. Amin. Beda loh. Injil terapeutik mengajarkan, kamu berharga, kamu layak diberkati oleh Tuhan. Enggak, kita debu, kita tidak layak. Kalau kita kena sakit penyakit, udah tahu tinggalnya di Jakarta banyak polusi, kena kanker marah sama Tuhan. Lu memang karena kehidupan kita makan sebarangan, gorengan tiap hari, malam-malam sebelum tidur bikin asupan-asupan yang nggak benar gitu. Sekali kena kanker, tanyanya Tuhan, loh, kamu yang nggak atur pola makanmu. Oke, next slide selanjutnya. Udah tidak dapat waktunya ya. Nah, ciri-ciri yang berikutnya, karena Alkitab mereka pertanyakan dan mereka tolak, maka penebusan bagi mereka adalah pelecehan anak ilahi. Masa ada Allah, ada Bapa yang tega mengorbankan anaknya untuk orang lain? Itu sadis. Itu mengerikan. Makanya mereka menentang penal substitutionary atonement atau penebusan pengganti. Kalian tahu penebusan pengganti, kita bulan lalu membahas ini. Bulan lalu kita membahas ini, kematian Kristus. Seharusnya siapa yang di atas kayu salib? Kita. Tetapi ada terjadi substitusi, penggantian. Kristus menggantikan kita. Dia rela mati supaya apa? Kita bisa hidup. Tapi ini mereka tolak. Mereka menolak original sin, mereka menolak adanya dosa asal, dan mereka mengganti dengan original blessing. Ada berkat asali. Karena kamu punya berkat asali. Kamu punya nilai-nilai ilahi dalam dirimu. Kamu itu berharga dan sebagainya. Kamu itu punya nilai-nilai yang unik di dalam hatimu, di dalam dirimu. Tapi karena dosa, itu yang membuat kamu jadi malu. Karena ada pelanggaran, itu membuat kamu menjadi malu. Dosa direduksi, dosa dikecilkan. Padahal upah dosa ialah maut. Mengerikan, kawan. Dosa itu mengerikan. Makanya kenapa kalau Kak John jangan bosan ya. Kalau Kak John sering-sering bilang akibat dosa adalah maut. Kita semua orang berdosa, harusnya mati. Kristus menggantikan kita. Jangan bosan, karena memang itu fakta. Itu the true gospel. Injil yang sesungguhnya seperti itu. Sehingga kita nanti hari lepas hari akan bergantung terus pada Tuhan. Siapa yang punya pengalaman ditinggalkan oleh kekasih, ditinggalkan oleh ditinggalkan oleh sahabat, ditinggalkan oleh orang tua sekalipun? Itu menyakitkan, iya. Tapi Kristus menggantikan engkau di atas kayu salib. Dia merasakan kesendirian dia. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya ketika kita ada di zaman ini, ditinggalkan orang lain, kita merasakan tetap ada Kristus yang bersama saya. Itulah Injil. Sehingga kalau kita dapat asupan Injil seperti ini terus, teman-teman, kalian akan bertumbuh. Datang badai sebesar apapun, karena kalian berdiri dan berakar, bertumbuh, berbuah di atas dasar Kristus, kalian tidak akan goncang. Kalian tidak akan goncang. Kalian orang-orang muda, ya, masa depan dari bangsa dan juga gereja kita. Kalian itu tonggak, dipersiapkan untuk kemuliaan Kristus, untuk kemuliaan Allah. Ya, jadi tolong. Kalau mereka menolak penebusan, lalu bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Next, Kak. Perhatikan, mereka menolak penebusan, tapi sejumlah ayat-ayat firman Tuhan dikatakan Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Kita semua dibenarkan. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan dia menjadi terkutuk karena kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Harusnya kita yang pikul, tapi terjadi penebusan, penggantian. 1 Petrus 3:18. Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang kita ini yang tidak benar. Supaya Yesus membawa kita kepada Allah. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Next, Kak. Mereka menolak
penebusan, mereka juga mempertanyakan, apakah Kristus bangkit? Coba, ada di antara kita yang tahu Kristus bangkit atau tidak? Bangkit, ya harus yakin ya. Karena kalau kita masih bangkit nggak ya? Nah, ini progresif bilang nggak perlu tahu kalau Kristus bangkit atau tidak. Yang penting kawan-kawan, sebagaimana penebusannya itu adalah sebagai contoh kasihnya, kebangkitannya juga adalah metafora, hanya penggambaran terhadap gambaran kasih. Manis sekali, tetapi dia sangat merendahkan dan menghilangkan nilai-nilai kebangkitan Kristus. Andai kata andai kata Kristus tidak bangkit, sia-sia semua. Jadi sia-sia semua pelayanan kita, pengajaran kita, penyembahan kita, dan sebagainya semua. Dan kita hidup dalam dosa. Kekristenan, kawan-kawan, didasari pada peristiwa fakta sejarah, kematian dan kebangkitan Kristus. Tadi Kak John sudah singgung ini. Next. Yang terakhir. Lihat ya. Alkitab mereka tolak. Penebusan mereka tolak. Apalagi? Kebangkitan mereka tolak. Itu efek domino ya. Jadinya surga dan neraka, penghakiman, nggak ada. Kenapa? Karena mereka pahami semua orang akan selamat. Kenapa kok semua orang akan selamat? Ya memang kan mereka tolak original sin. Mereka tolak dosa, kawan-kawan. Mereka hanya bilang, kita menerima original blessing. Kita menerima berkat yang asli, yang asal, yang mula-mula daripada Tuhan. Tapi dosa membuat kita jadi kurang menjadi manusia. Kurang menjadi yang sesungguhnya seperti yang Tuhan mau. Akhirnya apa, kawan-kawan? Mereka tidak memandang bahwa ada upah dosa ialah maut, nggak ada. Manusia tidak terpisah. Dosa itu kan sebenarnya keterpisahan dengan Allah akibat pelanggaran-pelanggaran kita, benar ya? Tapi mereka bilang tidak. Manusia sampai sekarang tidak terpisah dengan Allah. Kenapa? Karena mereka melihat ini. Mereka memahami universal salvation, keselamatan yang universal, yang mengatakan bahwa semua manusia, semua ciptaan, bahkan semua malaikat yang jatuh pun akan diselamatkan. Lucifer pun akan juga diselamatkan. Kenapa? Karena semua ciptaan tidak terpisah dengan Allah. Kok bisa semua ciptaan tidak terpisah? Alkitab menjelaskan akibat dosa ada jurang yang memisahkan antara Allah dan kita orang berdosa. Tapi mereka bilang tidak. Allah dengan manusia, Allah dengan ciptaan, Allah dengan alam semesta, semua lagi bersatu. Kok bisa? Pemahamannya dari mana? Next Kak. Sorry ya, ini agak lewat ya waktunya. Next. Kalau enggak nanti, jadi maksudnya apa nih Kak? Kita nggak ngerti. Jadi sebenarnya universal salvation, mereka berpegangan, bukan berpegangan, tapi mereka membandingkan. Kalau banyak jalan menuju ke Roma, maka banyak jalan juga menuju ke surga. Dan kekristenan bukan satu-satunya jalan ke surga. Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Iya, mereka juga percaya Kristus adalah satu-satunya keselamatan. Iya. Tetapi Kristus yang tidak seperti yang kita pikirkan, kawan. Mereka punya pandangan Kristus yang lain. Mereka mengajarkan bahwa semua agama inti kebenarannya sama. Semua agama mengajarkan kebaikan, bukan? Benar. Oh iya betul. Semua mengajarkan semua untuk beramal, bukan? Oh iya benar. Berarti kita semua ini punya inti kebenaran yang sama dan jalan kebenaran yang sama. Ini adalah paham perennialism. Perennialism itu orang yang memahami bahwa semua agama punya jalan keselamatan yang satu. Sama, semua sedang menuju kepada keselamatan. Kalau kita dengar ini, orang lain bilang indah. Kenapa? Karena ini toleransi. Hanya sayangnya kawan-kawan, Alkitab tidak tolerir. Kalau banyak jalan menuju surga, buat apa Yesus mati di atas kayu salib? Itu premis yang perlu kita pikirkan baik-baik. Presuposisi yang perlu kita rundingkan dan gunakan akal sehat kita. Ngapain dia capek-capek? Apa dia memang narsis doang? Supaya, gue ini anak Allah loh, gue mau rela mati loh. Enggak. Dia bukan kurang kerjaan, teman-teman. Tapi kasihnya kepada kita yang hina dan debu tadi,
Orang-orang berdosa tadi, itu yang mendorong dia untuk menyelamatkan kita. Yang tidak bisa buat apa-apa. Untuk menyelamatkan diri sendiri pun tidak bisa. Inti dan jalan kebenaran inilah yang terdapat di dalam universal Christ. Semua agama menunjuk kepada satu Kristus yang universal. Wow, saya belum pernah dengar ada Kristus yang universal. Ya, kalau Kristus difilmkan oleh studio Universal Studio banyak gitu ya. Film ini ya oke ada memang, tapi bukan Universal Studio, bukan, tapi Universal Christ. Apa itu Kak? Next Kak, waktu kita sudah habis. Jadi mereka membedakan antara Jesus historical, Yesus sejarah 2000 tahun yang lalu. Lahir, melayani, mati, bangkit, naik ke surga. Itu Yesus sejarah. Oke. Dia Allah yang menjadi manusia. Tetapi ada loh Yesus universal kosmik. Ada loh. Dari mana lagi ini? Kita bingung. Wow, dari mana lagi? Allah ada di dalam ciptaan. Kok bisa? Next Kak. Richard Rohr, salah satu. Jadi sebenarnya banyak ini orang-orang pemikir-pemikir Kristen progresif, tapi Kak John tidak sertakan semua. Setidaknya ini Richard Rohr mengatakan, kalian tahu teori The Big Bang? The Big Bang. Jadi afro gitu ya. The Big Bang menurutnya adalah kelahiran inkarnasi Kristus yang pertama, yaitu ciptaan. Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas samudera. Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Duar, Big Bang. Itulah Kristus universal. Dari mana? Please, dari mana? Kok bisa Kristus diklaim berinkarnasi menjadi ciptaan? Tidak heran, maka kalangan-kalangan ini mereka menyebutkan bahwa bumi ini adalah tubuh Allah. Bangku ini, semua ciptaan ini, apapun adalah bagian dari Allah. Dan paham ini sebenarnya dipengaruhi oleh paham next Kak? Panentheism. Apalagi nih Kak? Panentheism nih begini. Tuhan ada di dalam semua ciptaan, dan semua ciptaan ada di dalam Tuhan. Hanya saja Tuhan melampaui seluruh ciptaan. Tuhan itu lebih besar, tapi semua ada di dalam Tuhan. Oke, kita bingung nih ya. Maksudnya apa? Iya, semua ciptaan ada di dalam Tuhan, makanya kita tidak boleh berbuat tidak adil. Kan semua ini adalah bagian daripada Tuhan. Kita harus mengelola dengan baik. Sounds good, ya. Tapi mereka akhirnya menolak apa? Berarti ciptaan dengan Allah tidak terpisah. Karena semua alam adalah Tuhan. Dan kita tidak terpisah dari Allah. Saat ini saya masih bersama-sama dengan Allah. Kalau gitu hutang dosa apa? Iya, nggak ada. Hutang dosa tidak ada. Terpisahnya Allah dengan manusia tidak ada. Kita masih menerima Allah dan manusia masih bersama sampai dengan saat ini. Masih bersatu dengan Tuhan. Teman-teman, bahayanya di mana? Next. Ini yang bahayanya. Karena mereka mengganti dosa asal. Akibat dosa ialah maut yang membuat kehancuran di dalam dunia ini. Mereka ganti dengan berkat asal yang tadi Kak John sudah jelasin. Akhirnya porsi terhadap kengerian dosa itu jadi berkurang. Dosa tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sangat mengerikan, tetapi hanya sekedar itu di persepsimu aja. Makanya kamu harus sadar, jangan berbuat dosa lagi. Ayo kita berbuat kebaikan. Jadi siapa penebusnya? Bukan Kristus. Untuk apa dia menjadi penebus? Kenapa? Karena saya bisa menebus diri saya sendiri. Inilah letak di mana kekristenan progresif itu berbahaya. Engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, kawan. Kita hanya bisa diselamatkan oleh Sang Penebus. Ya, Kak John agak dekat sedikit karena ada ini
di belakang jauh terjangkau. Kita semua butuh Kristus. Amin. Semua butuh keselamatan. Dan tanpa Kristus kita tidak bisa buat apa-apa. Terakhir, next. Jadi bagaimana, ini belum terakhir sih ya. Jadi bagaimana sebenarnya? Lalu bagaimana kita? Teman-teman, kritik itu baik, tapi cukup sampai dikritik itu tidak benar juga. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu, bagus kritis. Kalian harus kritis, ya. Tapi kalian mesti ada pegangan yang baik. Harus kalian punya pegangan yang benar. Sikap kritis dari kalangan progresif itu baik. Tapi itu saja tidak cukup, karena kritis tanpa kebenaran itu akan jadi kacau. Karena misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh iya, tapi ini bilang 1 tambah 1 sama dengan 11. Wah, gimana dong? Jadi kita mau ikut apa? Jadi kacau. Oh, gravitasi itu adalah 9,8 meter per second kuadrat. Di bumi, kawan. Tapi kalau di ultimate universe, beda. Loh. Makanya muncul kan universe yang lain. Multiverse. Itu pemikiran-pemikiran progresif. Kebenaran yang kamu pegang belum tentu benar, karena masih ada kebenaran yang lain. Tapi Kristus menawarkan, akulah sang kebenaran itu. Kita nggak bisa gantikan itu, kawan. Meskipun Marvel mempertontonkannya, boleh nonton, nggak apa-apa. Kak John tidak bilang, oh nonton sesat, nggak. Kak John nggak legalis juga gitu. Tapi jangan sampai merasa, ya amin Marvel, ya amin Marvel. Enggak. Imani bahwa kebenaran cuma satu di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, amin. Next, terakhir, aduh, ini sudah berkedip-kedip dari tadi, sudah 3 kali berkedip-kedip. Maka kita mesti pegang yang benar. Fondasi kita apa? Kak John, sebenarnya banyak dan luas, tapi setidaknya ini dasar, basic. Ada 5 sola yang perlu kita pegang. Sola Scriptura, hanya Alkitab. Alkitab saja satu-satunya firman Allah tanpa salah, cukup dan berotoritas tertinggi di dalam gereja. Gak bisa kita pakai buku lain, hanya Alkitab dasar kita, amin. Kalau ada yang bilang, oh Alkitab itu bukan firman Allah. Kak John pernah berdiskusi dengan, sayangnya temannya Kak John juga ya, teologi juga, dan dia meragukan Alkitab adalah firman Allah. Sedih sekali karena kita memegang ini, dan akibat dengan adanya sola Scriptura ini dan 5 sola yang lain, 4 sola yang lain, Kristen Protestan muncul loh. Karena dulu yang berkuasa dalam kekristenan kita adalah Kristen Katolik Roma. Katolik Roma pada saat itu, dengan segala sistem mereka yang menindas, yang hanya berfokus kepada pemenuhan kebutuhan mereka. Lalu gerakan reformasi seakan-akan muncul seperti progresif pada saat itu. Ya kan? Mengkritik. Lalu mereka menerapkan ada 5 sola yang baru. Kapan nih, kita belum pernah dengar ini istilah-istilah. Mirip kan dengan progresif tadi ya. Tapi mereka mengkritik sambil memegang yang benar, kawan. Apa yang mereka pegang? Sola Scriptura. Alkitablah dasar kita untuk menjadi otoritas tertinggi. Sola Kristus. Hanya di dalam Kristus saja satu-satunya dasar kita dibenarkan di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan. Sola fide. Hanya iman. Imanlah satu-satunya jalan bagi orang berdosa supaya menerima penebusan Kristus menjadi miliknya. Yet not I, but through Christ in me. Bukan saya, tapi Kristus. Di dalam imanlah saya menerima keselamatan. Sola gracia, hanya anugerah Allah. Anugerah Allah lah satu-satunya alasan Allah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Soli Deo Gloria, hanya untuk kemuliaan Tuhan lah. Makanya segala sesuatu dijadikan oleh Allah, dilakukan oleh Allah, diperbuat oleh Allah. Supaya apa? Allah yang dipermuliakan. Engkau mau bilang Allah narsis, terserah. Tapi karena memang cuma satu-satunya yang layak disembah dan dipuji, hanya Allah. Kalian, Kajun, itu tersentuh dengan pujian sukacita tadi ya. Pujian sukacita meninggikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Engkau saja yang layak disembah. Sebelum pujian penyembahan apa ya? Kau terbesar dan mulia. Meninggikan Tuhan. Memang dia terbesar, dia mulia. Biar semua sujud menyembah Tuhan. Keren. Yang terakhir, ini jujur. Ini nomor 2 sih dari terakhir.
True gospel. Semoga kalian tidak langsung jadi pecat kacaunya gara-gara lewat terus kak, lewat terus. Ini belum perjamuan lagi. Supaya begini teman-teman. Perjamuan mengingatkan kita atas manisnya relasi dengan Allah. Tidak lewat begitu saja. Ya, the true gospel ini harus diberitakan. Walaupun lewat waktunya, pasang telinga. Kalian tidak akan rugi. Ya, true gospel mengatakan apa? Ini yang Kak John bilang tadi, meta narasi. Allah menciptakan semua baik, tapi manusia jatuh, dosa membuat hancur semuanya. Tapi Allah tidak meninggalkan kita, ada penebusan Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, akan diselamatkan, akan dipulihkan. Amin. Dan pada akhirnya, akhir dari meta narasi yang sudah Tuhan rancangkan ini, sudah Tuhan tetapkan, Dia akan memulihkan secara sempurna di akhir zaman, di langit dan bumi yang baru. Amin. Pertanyaannya adalah kawan-kawan, siapa yang mau ikut di dalam jalan ceritanya Allah? Ambil keputusan hari ini. Jangan beralih kepada Injil yang lain. Ingatlah kepada true gospel ini. Semua yang dilakukan, semua yang ada dalam meta narasi ini kawan-kawan, semua adalah perbuatan Allah. Prestasi Allah. Kita tidak bisa menyelamatkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena progresif mengatakan, yang juru selamat itu adalah kamu. Kamu harus buat, kamu harus buat, kamu harus buat. Ingat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Allah lah yang bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik. Dia yang mengerjakan dalam diri kita. Dia yang membuat kita mendengar firman Tuhan dengan ya amin Tuhan. Dia yang membawa kita supaya menyembah, mengangkat tangan kita dan mensyukuri keberkatan Dia. Dia ialah yang menggerakkan di dalam diri kita. Supaya waktu kita berdoa, kita khusyuk kepada Dia. Kita dekat dengan Dia, kita berkomunikasi dengan dan kita mendengarkan suaranya. Dia, dan Dia. Segala sesuatu dilakukan oleh Allah kepada kita. Amin. Yang terakhir. Ini betul terakhir. C.S. Lewis mengatakan, semua pasti setuju, kita semua menginginkan kemajuan. Amin. Kita pengen progresif. Tapi, kalau kamu saat ini sedang ada di jalan yang salah. Kak John gambarkan, ini titik nol. Dalam perspektif kalian kayaknya ini plus, ini minus. Betul? Ini minus, ini nol, ini plus. Kalau kalian berada di jalan yang salah, minus. Kalian merindukan, kita semua merindukan kemajuan. Berarti kemajuan berarti berbalik arah dan berjalan ke jalan yang benar. Harus plus. Harus plus. Dan dalam hal ini, orang yang segera berbalik adalah orang yang paling progresif. Jadi apakah Kristen progresif? Bergerak maju atau mundur? Kita tidak berusaha menghakimi. Tapi yang Kak John rindukan, kalian, kita semua, termasuk Kak John, harus berbalik. Kitalah orang yang paling progresif. Tapi nggak usah bilang, saya Kristen progresif. Karena istilah itu sudah tercemarkan. Jadi bilang aja, saya pengikut Kristus. Amin. Kak John akan tutup ini dengan Rere akan bernyanyi, ya. Satu pujian baru bagi kita. Kalau minggu-minggu yang lalu kita nyanyikan pujian yang baru juga. Nah ini ada pujian yang baru. Silakan Rere bisa maju ke depan, siap-siap. Dan juga nanti ini, maaf ya kalau agak lama, agak panjang ya. Habis ini kita langsung perjamuan, tapi tanpa mengurangi hormat terhadap perjamuan Tuhan. Ya, silakan Rere. What a gift of praise is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus.
strange and divine. I can sing all is mine in my life. There's no past in me. Mari kita bangkit. The night is dark, but I am not forsaken. Amen. For by my side, the Savior He will stay. I labored on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me through the deepest valley of pain. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. I know I am forgiven. Amen. The future sure, the price has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my name. All the chains are released. I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me.